Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, hingga kini investigasi menyeluruh untuk mengusut tuntas tragedi maut di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat terus dilakukan. Tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL yang merenggut nyawa 16 orang dan puluhan lainnya luka-luka memantik tanda tanya terkait apa sebenarnya faktor utama yang menjadi penyebab tragedi maut tersebut. Senin 27 April 2026, tragedi maut terjadi di Stasiun Bekasi Timur, diduga berawal dari taksi mobil listrik yang mogok di rel kereta. Mobil yang mogok kemudian ditabrak KRL arah Jakarta. Tabrakan ini pun mengganggu perjalanan. Akibat insiden kecelakaan yang pertama, terdapat KRL menuju ke Cikarang yang berhenti dari arah berlawanan di Stasiun Bekasi Timur. Tak lama berselang, kereta api Argo Bromo Anggrek yang berada di jalur yang sama menabrak bagian belakang KRL arah Cikarang tersebut. Akibat kecelakaan ini, 16 korban dinyatakan meninggal dunia dan 90 korban mengalami luka-luka. Sementara seluruh penumpang kereta api Argo Bromo Anggrek yang berjumlah 240 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara itu, pasca kejadian beredar video pengakuan dari asisten kereta api Argo Bromo Anggrek soal kecelakaan yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur. Dalam rekaman, asisten masinis itu menuturkan ada kemungkinan error pada lampu sinyal. Pasalnya, saat kereta api Argo Bromo Anggrek melintasi Stasiun Bekasi, lampu sinyal menyala hijau. Namun tiba-tiba lampu sinyal menyala merah. Komunikasi tadi bagaimana, Pak? Nggak komunikasi. Kayaknya ini ada sinyalnya ada yang Error. Tapi betul Pak, di depan ada kecelakaan juga? tadi nginfoin PK-nya. Cuman saya belum copy informasinya sepenuhnya. Udah keburu sinyalnya merah. Sejauh ini sejumlah analisa dan dugaan penyebab tragedi maut di Stasiun Bekasi Timur masih terus diinvestigasi. Tim hukum KNKT, Anggo Anurogo, memastikan investigasi tragedi di Stasiun Bekasi Timur masih terus berjalan. Sambil menunggu investigasi dari KNKT dan kepolisian, tragedi maut di Stasiun Bekasi Timur harus menjadi pelajaran krusial untuk evaluasi total sistem keselamatan perkereta-apian, khususnya reformasi sistem keamanan, peningkatan sistem otomatis, dan integrasi infrastruktur agar tragedi serupa tidak kembali terulang. Aparat kepolisian hingga kini masih terus mengusut penyebab kecelakaan kereta api maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur. Sebanyak 36 saksi telah diperiksa dan hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak perusahaan kendaraan listrik yang diduga berkaitan dengan insiden tersebut. Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Dasya Hutauruk di Polda Metro Jaya. Dasya, selamat siang. Apakah pihak perusahaan kendaraan listrik ini sudah memenuhi panggilan? Ya, betul sekali. Selamat siang Jose dan juga pemirsa. Hingga saat ini aparat kepolisian masih terus memantau dan juga melakukan pendalaman terhadap penyebab terjadinya kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam 27 April 2026. Di mana Jose dan juga pemirsa hingga saat ini proses pemeriksaan masih terus dilakukan secara paralel baik oleh Polda Metro Jaya maupun Polres Metro Bekasi Kota. Tercatat saat ini sebanyak 36 orang saksi telah diperiksa oleh penyidik, mulai dari pelopor, kemudian korban, hingga warga yang berada di lokasi kejadian. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap pihak operasional perkereta-apian, termasuk KRL, masinis KRL, kemudian masinis KA Argo Bromo Anggrek, petugas sinyal, serta pengatur perjalanan kereta api. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pada Jumat 8 Mei mendatang, pemeriksaan akan dilakukan terhadap petugas pengawas selatan dan juga kepala Sintel. Tidak hanya itu, Jose dan juga pemirsa, polisi turut meminta keterangan dari berbagai pihak dan juga instansi terkait seperti Dinas Bina Marga, kemudian Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, hingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sementara itu, pengemudi taksi yang diduga terlibat dalam awal kejadian juga telah diperiksa dan pemeriksaan lanjutan akan dilanjutkan pada Kamis 7 Mei 2026 mendatang, di mana pemeriksaan akan dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik. Untuk hari ini, Jose dan juga pemirsa, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak perusahaan kendaraan listrik Finvest, pastinya untuk mendalami aspek teknis kendaraan yang
yang digunakan dalam peristiwa tersebut setelah sebelumnya di mana pemeriksaan ini sempat dijadwalkan pada kemarin namun ditunda menjadi hari ini. Namun Jose dan juga pemirsa, hingga saat ini berdasarkan pantauan kami belum terlihat adanya pergerakan maupun perwakilan dari perusahaan tersebut di lokasi saya saat ini, tepatnya di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam proses penyidikan ini, Jose dan juga pemirsa, polisi juga mengedepankan metode scientific crime investigation dengan melibatkan pusat laboratorium forensik, di mana sejumlah langkah lanjutan turut dilakukan mulai dari pengumpulan keterangan tambahan, kemudian koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan juga Dinas Perhubungan Kota Bekasi hingga pengajuan penyitaan barang bukti dan juga pembuatan sketsa tempat kejadian perkara. Penyidik juga akan menghadirkan saksi ahli serta menindaklanjuti hasil visum korban pastinya untuk memperkuat konstruksi perkara. Hingga saat ini polisi masih terus mengumpulkan keterangan dan berbagai pihak dan saat ini belum menyimpulkan penyebab dari kecelakaan tersebut. Pastinya Jose dan juga pemirsa, kami akan terus menunggu informasi terkini dan memberikan update terbaru kepada Anda. Kembali ke studio, Jose. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Dasya Hutawaruk untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.